ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Berikutnya, di antara dalil juga yang mereka pakai, katanya ada para sahabat, sekelompok sahabat yang melewati sebuah desa. Desa ini ya dimintai oleh para sahabat supaya menjamu mereka sebagai tamu. Penduduk desa tidak mau. Maka para sahabat pun berangkat meninggalkan desa itu. Tengah jalan dipanggil salah seorang dari penduduk desa, minta tolong. Ternyata kepala desanya sedang disengat kalajengking. Ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Kata sahabat iya. Sebagian sahabat, seorang sahabat berkata iya. Tapi dengan syarat kamu beri upah setelah saya ruqyah. Ya. Maka disepakati. Pergilah dia meruqyah, dia ruqyah dengan membaca surah apa? Surah Al-Fatihah. Sembuh. Terus dikasih kambing banyak. Ya. Pulanglah mereka kepada Nabi, bertanya tentang hal tersebut. Nabi malah tidak menyalahkan mereka. Dan Nabi berkata, kalau begitu kalian beri saya juga jatah dari kambing-kambing itu. Nah ini menunjukkan, lihat, dia bikin hal baru. Meruqyah dengan apa? Surah Al-Fatihah. Dan Nabi ketika ditanya tentang itu, Nabi berkata, tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah adalah apa? Ruqyah. Nah. Baik. Jadi ini dipakai juga sebagai sudut pendalilan oleh mereka. Baik, sudah kita terangkan ya 3 jawaban global itu untuk hal yang seperti ini. Iya. Baik. Kita jawab dengan jawaban yang keempat. Jawaban yang keempat, ini pembahasannya, ini bukan masalah ibadah, ini masalah pengobatan namanya. Ibadah itu harus dibangun di atas dalil. Tapi kalau pengobatan, ruqyah, itu dibangun di atas percobaan. Dia pernah melakukannya bagus, tidak apa-apa. Nabi memberi ketentuan umum di dalam hal itu. Yaitu hadits Auf bin Malik, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Kata Nabi, tunjukkan ruqyah-ruqyah kalian. Dulu mereka di masa jahiliyah banyak ruqyahnya. Begitu masuk Islam, mereka tidak tahu yang mana ruqyah yang bisa dipakai, yang tidak bisa dipakai. Maka kata Nabi, tunjukkan ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah kalau tidak ada kesyirikannya, itu batasannya. Jadi beda antara pengobatan dengan apa? Ibadah. Pengobatan itu dasarnya dibangun di atas praktek percobaan. Dia pernah coba berhasil bagus, dia pakai boleh, nggak ada masalah. Itu pengobatan. Tapi kalau ibadah tidak, ibadah harus dengan apa? Harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Iya. Baik. Jadi ini bantahan untuk syubhat ini. Iya. Selesai ya? Ya sudah berapa dalil ini saya sebutkan. Ya. Ini dalil-dalil yang biasa digunakan. Jadi kalau ada yang pakai hal-hal yang seperti itu, insya Allah tidak keluar dari dalil-dalil itu. Ini sudah menjadi pembahasan di sana-sini. Kalau ada yang berbicara di Indonesia ini tentang dalil-dalil itu dia baca beberapa buku. Buku-bukunya itu sudah dikenal. Dari dulu itu sudah dikenal. Dan buku-buku itu sudah lama dibantah. Jadi hal-hal basi saja yang ditebarkan. Itu ketentuan syariat jelas. Harusnya seorang itu indah saja hidup ini. Masya Allah, syariat sudah jelas, sudah terang. Kenapa dia tidak ikuti jalan saja? Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah macam-macam, cari-cari yang baru-baru. Hal yang jelas-jelas saja belum dia kerjakan. Cari lagi hal-hal yang baru. Ini namanya merepotkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri.
Makanya keindahan di dalam beragama itu, di dalam syariat Islam, seorang itu dia melaksanakan saja, mencontoh, mengikuti. Tidak dibebani dia berpikir jalannya. Wah ini besok saya mau berpikir ini, bagaimana gaya sholat saya yang enak. Dia tidak dibebani untuk itu. Semua ibadah yang diperlukan untuknya itu sudah diterangkan, sudah dijelaskan.